Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 akhirnya mengumumkan skuad yang akan bertanding di Piala AFF U19 2024. Indra Syafri memanggil total 28 pemain untuk membela Garuda Nusantara di laga bergengsi ini. Selaku tuan rumah, Timnas Indonesia U19 tentu memasang target tinggi di laga ini. Garuda Nusantara bertekad untuk bisa melaju sejauh mungkin di turnamen tersebut. Sementara jika melihat sekilas dari daftar 28 pemain yang dipanggil Indra Syafri, mayoritas merupakan pemain-pemain yang sudah dipanggil untuk mengikuti taulong turnamen. Selain itu, dalam daftar resminya, Indra Syafri memutuskan untuk menggunakan dua pemain yang berkarir di luar negeri untuk tampil di laga ini. Yang pertama adalah gelandang Sao Paulo, Wilber Jardine. Sementara Jens Raven yang sudah disumpah menjadi WNI pun dipastikan akan turun membela Timnas Indonesia U19 di turnamen ini. Timnas Indonesia masuk di grup neraka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu harus bersaing dengan negara yang punya level di atas mereka. Berada di grup berat membuat tim pelatih harus memutar otak untuk menemukan formula yang tepat jelang duel nanti. Membenahi segala kekurangan plus menganalisis calon lawan jadi pekerjaan rumah bagi jajaran tim pelatih. Sementara itu, menurut pengamat Erwan Hendarwanto, ia mengatakan untuk bisa bersaing di grup J masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari performa Garuda. Menurutnya, Timnas Indonesia pun butuh tambahan pemain, khususnya di posisi penjaga gawang dan juga penyerang. Timnas Indonesia saat ini sedang menjejaki level yang lebih sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara di ronde ketiga ini, Indonesia pun harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dari yang awalnya cuma menghadapi Brunei dan Filipina, kini skuad Garuda harus menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. Tak berhenti di situ saja, mereka pun juga didukung oleh pelatih kelas dunia. Salah satu yang paling mengerikan adalah Arab Saudi dengan Roberto Mancini. Punya segudang pengalaman di persepakbolaan Eropa sebelum akhirnya menekukan dengan jabatan pelatih di Timnas Arab Saudi pada tahun 2023 kemarin. Kemudian Graham Arnold, Hajime Moriyasu, Branko Ivankovic dan juga Dragan Talajic. Maka tak heran jika pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun meminta dukungan dari supporter Indonesia dan Korea Selatan sekaligus untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dia pun juga berjanji mempromosikan Korea Selatan di Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga berikan penjelasan soal rencana Timnas Indonesia berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT. Hal ini rencananya akan dilakukan untuk sementara waktu pada September 2024. Perpindahan markas itu karena adanya kegiatan di Jakarta. Diketahui pemimpin tertinggi umat Katolik dunia yakni Paus Fransiskus dijadwalkan datang ke Jakarta yakni pada 3 hingga 6 September. Selain itu, sosok itu juga akan menggelar misa akbar di SUGBK. Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBT. Laga antar kedua tim pun akan berlangsung pada 10 September 2024. Dalam hal ini, Arya mengatakan sejauh ini semua akan berjalan masih sesuai rencana. PSSI dikabarkan tengah mengincar Ole Romeni untuk dinaturalisasi demi memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni di pos striker dinilai akan memperbesarkan Timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga. Berikut ini adalah dua atribut striker FC Utrecht itu yang memikat pelatih STY. Di antaranya adalah penuh dengan pengalaman di level atas, kemudian lebih dari poacher. Ole Romeni memang berposisi sebagai striker tengah. Dengan postur 185 cm, dia memiliki atribut untuk menjadi penyerang yang aktif berduel di kotak penalti lawan. Namun memang dalam prosesnya, Ole Romeni ternyata lebih dari seorang poacher atau striker tengah klasik. Pasalnya dia juga mampu memanjakan rekan-rekannya melalui assist Ciamik. Tijani Reinders menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia di Eropa yang bersinar di kompetisi tertinggi benua biru saat ini. Pemain yang kini berusia 25 tahun itu tercatat bermain bersama dengan AC Milan yang tampil reguler di Liga Champions usai diboyong pada musim panas 2023 lalu dari AS Alkmaar. Siapa yang menyangka sebelum membela AC Milan dan kemudian dimiliki timnas Belanda, Reinders dulunya adalah pemain yang diajak Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, pelatih asal Korea Selatan itu mengajukan namanya.
Saat itu Reinders tampil apik di AS Alkmaar dengan mencetak 2 gol dan 2 assist dari 28 laga di berbagai ajang. Setelah namanya disodorkan, PSSI pun bergerak untuk memastikan jika Reinders punya darah Indonesia. Usai ditelusuri, ternyata ia memiliki darah Maluku dari keluarga sang ibu. Sayangnya permintaan Sintayong agar Reinders membela timnas Indonesia tak terwujud. Disebutkan oleh Hassani Abdul Ghani, sang pemain belum berminat menjadi WNI. Diyakini ia belum tertarik karena masih berhasrat menembus timnas Belanda. Meski kini membela Belanda, Reinders pun tak lupa asal-usulnya dan masih ingin mengingat Indonesia sebagai negara leluhurnya. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 setelah tergabung di grup F. Berdasarkan pengundian kualifikasi Piala Asia U20 2025 Cina, timnas Indonesia berada di pot 1 yang akan diasuh oleh Indra Syafri itu berada di grup F bersama dengan tuan rumah Yaman, Timor Leste, serta Maladewa. Sementara tim tetangga Harimau Malaya tergabung di grup E bersama dengan tuan rumah Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Dalam turnamen ini, skuad asuhan Indra Syafri dituntut untuk mengamankan posisi juara grup atau menjadi 5 peringkat kedua terbaik untuk bisa berlaga di putaran final Piala Asia U20 2025. Menariknya, hasil undian yang didapati timnas Indonesia membuat fans timnas Malaysia iri. Pasalnya skuad Garuda dianggap berada dalam grup yang mudah. Timnas Indonesia diagendakan akan melakoni Piala AFF 2024 yang rencananya mulai bergulir pada November 2024 mendatang. Jelang kompetisi sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu, timnas Indonesia dihadapkan sejumlah masalah. Pasalnya gelaran Piala AFF 2024 itu berbenturan dengan agenda skuad Garuda yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, PSSI pun memastikan bila timnas Indonesia tidak akan diperkuat dengan sejumlah pemain yang tampil di putaran ketiga tersebut. Oleh sebab itulah, timnas Indonesia kemungkinan besar akan memanggil nama-nama tenar. Meski tanpa pemain Eropa, timnas Indonesia masih punya banyak bakat lokal yang bersinar di kompetisi domestik dan bisa dilirik untuk memperkuat skuad Garuda B. Selain itu, ada pula pemain-pemain lokal di luar negeri yang belum mendapatkan kesempatan dari Sintayong dan layak dilirik untuk Piala AFF 2024. Menggunakan formasi 4-3-3, lini belakang timnas Indonesia akan diisi oleh para bek tangguh yang tampil reguler sepanjang Liga 1 musim lalu. Di sektor bek tengah, ada duet Nur Hidayat, Haji Haris, dan Fahrudin Haryanto yang sama-sama tampil memukau. Pemain tersebut jadi tembok kokoh yang membantu kiper Nadio Argawinata menghadang serangan ke gawang timnas Indonesia. Sementara di sektor gelandang ada trio Persib Bandung yang tampil solid saat membawa Maung Bandung juara, yakni Mark Klok, Deddy Kusnandar, dan Beckham Putra. Sedangkan Mark Klok dan Beckham Putra jadi gelandang serang serta gelandang box to box yang bisa menekan pertahanan lawan dari second line. Terakhir di lini depan ada Stefano Lillipali, Malik Rizaldi, dan Sadil Ramdhani yang bakal jadi tumpuan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyerahkan sepenuhnya kepada Asprof Sulsel untuk menindak dugaan match fixing pada turnamen U12 di Makassar. Sebelumnya di media sosial telah beredar potongan video dugaan match fixing dalam salah satu turnamen U10 dan U12 di Makassar. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun sangat menyayangkan kejadian ini. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Asprof PSSI Sulsel untuk memberikan sanksi. Diketahui PSM National Championship 2024 U10 dan U12 itu merupakan turnamen yang digelar di lapangan sepak bola Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK Universitas Negeri Makassar, Makassar. Potongan video dugaan match fixing tersebut bahkan sampai dikomentari oleh pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto.